Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yunus 3 ayat yang kelima yang berkata demikian. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul kain kabung. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kata kain kabung ini menggambarkan beberapa pengertian di dalam Alkitab. Dilihat dari tokoh yang melakukannya dan menggunakan kain kabung. Dan saya punya 3 poin yang mau saya share hari ini tentang kain kabung. Yang pertama di dalam Yunus 3 ayat yang kelima. Jadi di sana sesungguhnya Tuhan memerintahkan orang-orang Niniwe itu untuk berpuasa dan mereka menggunakan kain kabung. Kain kabung di situ memberikan arti bahwa mereka mau bertobat dari kejahatan mereka dan mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ini yang pertama. Sehingga ketika mereka berpuasa dan menggunakan kain kabung, Allah kemudian menarik hukumannya dan tidak jadi menghukum orang-orang di Niniwe. Yang kedua kita bisa lihat dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 27 sampai 29. Di situ berbicara tentang Ahab waktu mendengar bahwa Tuhan akan menghancurkan keturunan Ahab dan Isabel karena kejahatan Ahab dan Isabel yang melakukan pembunuhan terhadap Nabot. Lalu mereka mengambil kebun anggurnya. Ahab kemudian mengoyakkan pakaiannya. Lalu Ahab mengenakan kain kabung. Lalu dia berpuasa, saudara. Nah, ini menunjukkan bahwa Ahab mau bertobat. Bahkan di situ Tuhan bilang begini, suruh Elia lihat, bukankah dia sudah merendahkan diri di hadapanku? Kata Tuhan kepada Elia, oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya, itu kata Tuhan. Tapi barulah anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarga Ahab. Jadi Ahab diluputkan ketika dia menggunakan kain kabung, dia bertobat. Dia benar-benar berbalik, lalu dia berpuasa kepada Tuhan, lalu Tuhan tidak menghukum dia, tapi anaknya dan keluarga selanjutnya tetap ada dalam hukuman, termasuk istrinya Isabel. Yang terakhir saudara, yaitu ada di dalam Ester 4.3. Di sana Mordekai memakai kain kabung. Jadi waktu dia dengar bahwa Haman akan membunuh suku Yehuda, orang-orang Yahudi, orang Yahudi, termasuk Mordekai dan Ester, maka Mordekai mengenakan kain kabung. Dia berpuasa, lalu dia suruh menyampaikan kepada Ester supaya Ester juga berpuasa. Jadi itu tanda penyerahan diri kepada Allah supaya Allah bertindak, merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya Tuhan bertindak membela Mordekai atas kejahatan rencana kriminalisasi dari Haman. Rencana pembunuhan yang Haman lakukan untuk Ester, Mordekai dan semua orang Yahudi. Dan Alkitab menunjukkan kemudian raja memenuhi apa yang Ester minta. Ketika Ester berpuasa, ketika Mordekai menggunakan kain kabung. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 poin tadi mau menunjukkan bahwa ketika seseorang merendahkan diri di hadapan Tuhan, lalu dia mengenakan kain kabung, lalu dia berbalik atau dia menyerahkan diri kepada Tuhan dan biarkan Tuhan bertindak atas kejahatan orang lain dalam hidupnya, maka Tuhan akan menjawabnya. Dan ingat, kain kabung ini menandakan penyerahan diri, kerendahan hati, dan mau bertobat. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, saudara dan saya mengalami hal-hal ajaib ketika kita ada dalam masalah, waktu kita berpuasa, waktu kita mengenakan kain kabung, dan Allah membela kita, memberikan kita kemenangan terhadap orang-orang jahat. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Amin.